Hi everyone, it's me Lin. Welcome to Hello Gadget. Dan pada video kali ini, akhirnya saya berkesempatan untuk mereview pendatang baru dari brand Oppo, yaitu Oppo A74. Dan kali ini yang saya bahas adalah Oppo A74 biasa ya, bukan yang jaringan 5G-nya. Well, produk yang menurut saya emang sengaja dikeluarkan menjelang hari raya ini tentunya punya maksud dan tujuan untuk merebut pangsa pasar pada high season kali ini. Oke, kita langsung aja check it out from A to Z Oppo A74. Desain layar ponsel ini udah modern dan minimalis dengan hadirnya konsep punch hole display. Oppo A74 ini sudah menggunakan resolusi Full HD+. Oppo A74 ini hadir dengan kontrol panel dari AMOLED display. HP ini tergolong oke lah, warnanya sudah kontras dan udah nyaman banget buat kebutuhan entertainment. Oppo A74 ini dikemas dengan bentang layar 6,43 inch. Namun di sini sedikit kekurangannya di mana hanya disupport dengan refresh rate 60 Hz saja dengan touch sampling rate 135 Hz untuk normal mode dan 180 Hz untuk game mode-nya. Sekarang kita bahas bodi dan desainnya. Di sini sedikit disayangkan lagi di mana ponsel ini dikemas dengan finishing material glossy yang high risk banget dengan fingerprint. Sementara untuk peletakan kameranya, Oppo A74 ini tidak ada bedanya sama seperti HP-HP sebelumnya yang sudah diluncurkan dari Oppo. Artinya di sini untuk desainnya, Oppo A74 ini enggan untuk keluar dari zona nyaman. Atau mungkin Oppo lebih percaya diri dengan konsep tahun lalunya daripada merancang desain baru dengan spekulasi positif plus negatif tentunya. Next, bicara soal performanya. Sedikit yang saya appreciate di sini, Oppo A74 ini berbasis OS 11 dengan tampilan antarmuka ColorOS 11.1. Ponsel ini dengan range harga di level mid-entry sudah disupport dengan chipset dari Snapdragon 662 dengan pabrikasi 11 nanometer yang disupport dengan GPU Adreno 610. Sementara kita tahu untuk seri lebih tingginya masih berkutat pada kontrol panel dari MediaTek saja. Untuk kapasitas baterai dan fast chargingnya, Oppo A74 ini disupport baterai berkapasitas 5000 mAh dengan bobot handphone 175 gram. Ponsel ini disupport pengecasan fast charging yang beroutput 33 Watt yang diklaim mampu mengisi 54% dalam waktu 30 menit saja. Dan tentunya ponsel ini sudah hadir dengan port USB Type-C. Next, bicara soal kamera. Untuk bagian selling point fotografi ini, saya agak sedikit merasa kurang satisfaction-nya, di mana Oppo A74 ini hadir hanya dengan konfigurasi triple kamera dengan resolusi 48 megapiksel untuk wide lens dan masing-masing 2 megapiksel untuk lensa makro dan depth sensornya. Di sini, minusnya lensa ultrawide yang bisa dibilang penting gak penting amat disayangkan, mengingat ponsel ini bukan masuk kategori low level. So, menurut saya Oppo di sini sedikit salah perhitungan dengan menghilangkan lensa ultrawide-nya. Untuk selfie kameranya pun termasuk dalam kategori biasa saja. Kamera yang disematkan pada ponsel Oppo A74 ini hanya beresolusi 16 megapiksel saja. Oppo A74 ini hadir dengan dua varian. Dengan LPDDR yang sama, 6GB plus internal storage 128GB, varian Oppo A74 ini dibedakan based on jaringan, di mana A74 biasa dengan jaringan 4G dipasarkan dengan harga Rp3.500.000, sementara A74 dengan jaringan 5G dipasarkan secara online dengan harga Rp3.700.000. Next, bicara soal varian warnanya. Oppo A74 ini hadir dengan dua pilihan warna, yaitu Prism Black dan Midnight Blue. Oppo A74 ini sudah disupport dengan fingerprint under display dan hadir tanpa adanya fitur NFC. Setelah kita bahas full spesifikasi tentang Oppo A74 ini, kesimpulan saya, yang saya rasakan tentang HP ini adalah too much confident. Kenapa saya bilang seperti itu? Kalau dilihat dari speksnya, rasanya biasa saja Oppo A74 ini. Tidak ada yang terlalu wow dan spesial dengan ponsel ini. Walaupun salah satu variannya menawarkan jaringan 5G di bawah harga 4 jutaan, but untuk sementara ini kayaknya belum signifikan mengingat network di Indonesia belum ready dengan konektivitas 5G-nya. Untuk desain bodinya juga biasa saja. Bahkan menurut saya untuk level mid-entry, I just feel like using phone in the low entry area.
Well, menurut saya, secara overall, ponsel ini hanya sekedar ponsel ala kadarnya saja. Pada Oppo A74 ini, tidak ada poin plus yang bisa dijadikan alasan kuat untuk lebih memilih ponsel ini, mengingat bertaburan ponsel tetangga dengan speks dewa di range harga yang sama. Oke, that's all my review about Oppo A74. For disclaimer, this is pure of my personal opinion, so I'm sorry if there is something wrong or disagree opinion. Thank you for watching this video and see you in the next video. Bye-bye.